Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekardangan Indah Sidoarjo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pagi hari ini ialah tentang mengkreasi sunnah. Jika ada gangguan di layar, ini materinya sudah dikirim di grup mungkin. Oke, sambil ini nanti layar diperbaiki. Mengkreasi sunnah dalam Islam. Saya bertolak dari riwayat yang dinarasikan oleh Jarir bin Abdullah bahwa pada suatu hari Nabi SAW menyaksikan hadirnya serombongan orang dari kabilah Mudor. Kondisi mereka menyedihkan. Datang ke Madinah tanpa alas kaki dan hanya mengenakan pakaian seadanya. Menyaksikan itu wajah Nabi memerah. Jadi ada semacam tekanan karena empati. Melihat serombongan orang yang sedemikian menyedihkan, wajah Nabi memerah. Lalu beliau menyuruh Bilal untuk memanggil orang-orang dan beliau berpidato menghimbau agar kaum muslimin Madinah bersedekah meskipun hanya dengan setengah butir kurma. Lalu seorang sahabat Ansor merespons himbauan Nabi itu dengan membawa sebungkus besar sedekah yang hampir ia sendiri tak mampu untuk mengangkatnya. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat ini kemudian menggerakkan para sahabat yang lain untuk mengikutinya, sehingga terkumpullah dua tumpuk sedekah, makanan dan pakaian. Menyaksikan itu wajah Kanjeng Rasul berbinar karena ada jalan keluar untuk rombongan yang miskin ini. Lalu beliau bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan
barang siapa yang mengawali sunnah baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka untuk dia pahalanya, pahala dari mengawali itu. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan juga pahala orang-orang yang mengikuti, mengamalkan apa yang dia rintis itu ba'dahu, sesudahnya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun. Jadi Nabi meletakkan posisi kreator, posisi perintis itu dalam tempat yang unggul dibanding yang hanya sekedar mengikut. Ya. Itu ketika yang dikreasi baik. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengawali sunnah buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha, beban dosanya itu dipikulkan kepada dia, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dia mendapatkan tambahan dosa yang sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dari dosa orang-orang yang mengikuti. Nah, ini beratnya tanggung jawab kreator yang buruk, ya, kreator yang buruk. Nah, apa yang dimaksud mengawali sunnah baik? Menurut Imam Nawawi, maksudnya adalah ibtada'a syai'an minal khairi. Ibtada'a itu memulai sesuatu yang baru, mengkreasi sesuatu yang baru berupa kebaikan. Itu mengawali sunnah baik. Demikian juga sebaliknya yang buruk. Nah, mengkreasi sesuatu itu di dalam bahasa Arab disebut bid'ah. Ya. Mengkreasi itu artinya baru. Kalau tidak baru, bukan kreasi. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu bid'ah adalah ismun minal ibtida. Bid'ah itu adalah nama atau sebutan untuk perbuatan mengkreasi. Ya. Wa bada'a syai'a huwa ansha'ahu ala ghairi mithalin sabiq. Dan mengkreasi sesuatu itu adalah mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Jadi Allah itu kreator. Karena semua yang Allah ciptakan itu tidak ada contohnya. Badi'us samawati wal ard. Allah itu yang mengkreasi langit dan bumi. Ya. Itu nggak ada contoh sebelumnya. Allah bikin semut, bikin ular, bikin cacing, semua itu baru, orisinil, tidak ada mencontoh yang lain. Itu bid'ah. Nah, terkait dengan ini ada hadis yang populer riwayat Imam Muslim. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Nabi bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul huda Muhammadin. Ini riwayat Imam Muslim. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Muhammad.
Wa syarrul umuri awsatuha. Seburuk-buruk perkara. Muhdatsatuha adalah perkara yang dibikin, bikinan baru. Ini dalam urusan agama, bikinan baru itu maknanya nggak ada contohnya gitu. Dalam makna bahasa. Dan Nabi menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang baru itu sesat. Semua yang baru itu sesat. Nah, dengan makna seperti ini, lalu semua amalan yang tidak ada contoh sebelumnya itu adalah bid'ah sesat. Kalau ini dipahami dengan pengertian bahasa. Nah, pemahaman seperti ini yang sering memunculkan label sesat atau vonis sesat atas sejumlah amalan di masyarakat yang dipandang tidak ada contohnya dari Nabi. Ini kita melihat realitas ini baik di dunia sosial yang nyata maupun di media sosial yang di dunia maya. Kita menyaksikan ini. Itu berhubungan dengan makna bid'ah secara bahasa. Nah, ulama yang tidak sejalan dengan pendapat itu tadi, itu memandang bahwa memahami dalil syara, dalil agama, hanya dengan bersandar pada makna bahasa, itu amat sangat tidak memadai. Kalau dalil syariat itu kemudian cukup dipahami dengan makna bahasa, makna lughawi. Jadi andai model itu diterapkan pada perintah sholat, yang dari segi bahasa sholat itu maknanya doa, maka perintah sholat jadi dipahami sebagai perintah berdoa. Ada perintah pakai sama dengan perintah sholat yang maknanya doa, yaitu ketika Nabi diperintah untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Sama, sallu. Salli itu untuk satu orang, sallu untuk banyak orang. Sama kalimatnya. Tapi yang ini maknanya doa. Pungut oleh Muhammad dari harta mereka zakat. Kemudian ada perintah di belakang itu, wasalli alaihim, dan doakan mereka. Yang bayar zakat itu engkau doakan. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu bermakna ketenangan buat mereka. Ada juga yang maknanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pakai kalimat yang sama ya. Tapi kalau yang ini masih maknanya doa. Nabi Muhammad itu, kita bersalawat itu kita mendoakan Nabi Muhammad. Dengan mendoakan Nabi Muhammad
Harus muncul kesadaran Muhammad itu bukan Allah dan bukan anak Allah. Dia manusia seperti kita. Nggak ada sholawat itu yang syirik, asalkan sholawatnya itu bermohon kepada Allah. Tapi ya sholawat kan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu memohon kepada Allah. Hingga kita melihat Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Bedanya dia mendapatkan wahyu dan dia diberi tugas oleh Allah untuk menerangkan wahyu itu dan untuk menjadi model dalam pengamalannya. Oke. Nah, karena itu menurut yang tidak sependapat ini, pemahaman hadis tentang bid'ah harus didasarkan pada makna syar'inya, bukan makna bahasanya. Makna syariatnya, bukan makna bahasanya. Makna syariat ini dipahami dari dalil-dalil syariat yang berkenaan dengan pokok itu. Ya. Di antaranya adalah sabda Nabi. Ini juga populer. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal laisa alaihi amruna, yang atas amal itu tidak ada perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Tapi ini sudah lebih eksplisit. Atas amalan itu tidak ada perintah kami. Ini yang kemudian dipegangi oleh ulama yang tidak sependapat itu dengan menyatakan ini unsur yang pokok dalam syariat. Tidak hanya sekedar tidak ada contohnya, tapi tidak ada perintahnya. Tidak bisa ditelusuri ke dalil-dalil agama, Quran maupun hadis. Kalau masih ada itu perintahnya, ya oke aja, dengan kriteria yang nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, atas dasar pemahaman seperti ini, lalu Husain As-San'ani itu berkata, al-bid'atu syar'an, bid'ah itu dalam makna syariat adalah ad-dhihabu ila qaulin lam yadulla alaihi dalilun, mengikuti satu pendapat yang tidak ditunjuki oleh dalil. Karena ada perintah, berarti tidak ada dalil. Tidak ada dasarnya dalam syariat. Dicari sambungannya itu tidak ketemu. Berarti ini bukan dari sini. Sambungannya nggak ada. Itu sesuatu yang baru yang berasal dari luar, yang tidak bisa disambung dengan dalil-dalil syariat. Atau Ibnu Hajar menyatakan bid'ah itu adalah secara syariat itu adalah tutlaku fi muqabalis sunnati. Kata-kata bid'ah itu dalam syariat digunakan untuk sesuatu yang kebalikan dari sunnah. Jadi kalau bukan sunnah berarti bid'ah. Ya. Jadi ini sudah mulai dibikin garis yang tegas, tidak hanya sesuatu yang baru, tapi ada kalimat tidak ada dalilnya, atau dengan kata yang lain itu berlawanan dengan sunnah atau tidak bersesuaian dengan sunnah. Nah, kalau kebalikan dari sunnah maknanya menyalahi sunnah. Nggak ada kebalikan sunnah kok dibilang sejalan. Enggak. Itu pasti menyalahi. Ya, kalau sudah kebalikannya. Satu ke utara, satu ke selatan. Nah, itu
tidak sejalan. Menyalahi sunnah berarti melanggar aturan. Kreasi yang melanggar aturan itulah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Kenapa? Karena melanggar aturan. Nggak ada yang melanggar aturan itu yang tidak sesat. Rambunya ke kiri, dia ke kanan. Rambunya lurus, oh dia belok. Jadi kenapa Nabi bilang semua bid'ah sesat? Itu karena bid'ah itu tidak ada dalilnya, tidak ada rambunya. Rambunya tidak ke situ, tapi ke sini. Ya. Maka semua bid'ah sesat. Ini makna secara syariah menurut ulama yang berpendapat bahwa dalil itu tidak cukup dimaknai secara bahasa. Perlu digali sesungguhnya yang dikehendaki oleh syariat itu apa. Nah, sebaliknya kalau demikian, kreasi yang tidak melanggar aturan bukan bid'ah. Karena bukan bid'ah, maka tidak logis kalau dihukumi sesat. Tadi kalimatnya semua bid'ah sesat. Kalau tidak melanggar aturan berarti tidak bid'ah. Berarti ini juga tidak sesat. Logikanya seperti itu ya. Kalau tidak seperti itu nanti tidak logis. Oh ini tidak melanggar aturan kok dibilang sesat. Rambunya kecepatan maksimal 40, dia kecepatan 30, maksud dianggap melanggar aturan. Oke. Karena itu di dalam fikih ini sudah lama ini. Fikih sangat lama. Ada bahasan tentang fikih munakahat. Di situ ada talak. Ya. Ikrar talak. Suami atas istrinya. Itu ikrar talak yang dijatuhkan dengan cara yang menyalahi sunnah. Itu namanya talak bid'ah. Sehingga saya tidak sependapat kalau orang menyebut bid'ah itu katanya dengan ibadah aja. Enggak, di perkawinan itu ada bid'ah. Suami mentalak istrinya dalam keadaan suci yang sudah dia campuri. Dan tidak ada bukti kalau dia itu hamil. Talaknya itu talak bid'ah. Kebalikannya, kalau dia jatuhkan talak di masa suci yang belum dia campuri, itu talaknya talak sunni. Itu talak yang sesuai dengan sunnah. Kelihatan bahwa bid'ah dan sunnah ini beda ruang. Ya. Yang sunnah ini di wilayah kanan, sesuai dengan syariat. Yang bid'ah ini sebelah kiri, yang menyalahi syariat. Jadi kalau kita perluas semua apapun yang melanggar aturan itu bid'ah. Jangan hanya dalam urusan ibadah. Mengkreasi sesuatu melanggar aturan itu bid'ah. Kreasi sekarang kan banyak. Orang bayar zakat kalau dulu setor atau diambil. Sekarang ya cukup apa itu ininya di ya QRIS, pakai QRIS udah masuk. Ini kreasi baru, tapi jangan dibilang ini sesat. Baru ya, nggak ada contohnya ya, tapi ini bukan sesat.
Nanti kita akan bahas. Nah, kriteria suatu kreasi dihukumi menyalahi sunnah atau tidak itu apa kriterianya? Saya bertolak dari hadis Hasan. Nabi bersabda, innallaha ta'ala faradha faraido. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sejumlah kefarduan. Ini Nabi membuat klasifikasi tentang amal dalam agama ini itu menjadi 4. Ya. Pertama, Allah menggariskan sejumlah kefarduan. Arahan Nabi, kalau ketemu seperti ini, fala tudayyi'uha, kalian jangan remehkan ini. Ya. Jangan abaikan ini. Yang fardu jangan abaikan. Untuk yang sudah mencapai nisab, zakat itu fardu, zakat mal itu fardu, jangan abaikan. Jangan kebalik. Di bawah fardu itu ada sunnah. Semangat sunnahnya diabaikan fardunya. Itu kebalik. Semangat sedekah buka puasa, zakat mal lewat. Itu kebalik itu. Semangat salat tahajud, subuh hilang. Kebalik. Sama-sama ada perintah, tapi yang satu itu keras, yang satu lunak. Kamu laksanakan yang lunak nggak apa-apa, asal jangan remehkan yang fardu. Jadi arahan Nabi itu proporsional. Yang kedua, kata Nabi, wahadda hududan. Allah menggariskan batas-batas. Fala tudayyi'uha. Kalau sudah ada batasnya, jangan lampaui. Kalau tidak ada batasnya, melampaui itu nggak ada. Kalau yang dibatasi, ada berlaku, oh kamu melampaui batas. Ya. Di bulan puasa itu kita boleh makan, boleh minum, halal hubungan dengan istri sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai muncul fajar. Jangan lewati itu. Pura-pura tidak tahu. Tutup semua pintu. Supaya gelap, supaya tidak tahu fajar. Telinga dipakai biar tidak dengar adzan. Jangan lewati. Dalam pembagian waris sudah ada yang ditentukan setengah, seperempat. Jangan lewati itu. Jangan berpikir kan saya paling berjasa pada almarhum Pak. Saya lah. Saya kan paling tua. Adik saya kan baru lahir ini. Nggak bisa. Itu bukan urusan jasa. Waris itu adalah ada orang yang sudah berakhir masanya untuk memiliki. Dia wafat. Hilang itu kecakapan memiliki. Allah mengatur harta ini berpindah pada siapa di antara yang hidup dan berapa. Itu Allah yang ngatur. Kembali ke pemilik asal. Jangan menganggap anak yang tertua, loh saya yang paling kuasa. Enggak, waris itu yang kuasa adalah Allah. Jangan lampaui. Ya, jangan lampaui. Lalu yang ketiga, itu yang dibatasi. Yang ketiga, wasakata an asya'a. Oh, yang ketiga, wa harrama asya'a. Allah mengharamkan sejumlah hal. Fala tantahikuha, ini jangan kalian langgar. Yang haram jangan langgar. Di bawah haram itu ada makruh. Nah, kalau yang makruh itu kamu langgar, tidak ada efek dosa. Tapi kalau yang haram, maka Nabi pesan jangan langgar.
Jadi ada yang difardukan, ada yang dibatasi, ada yang diharamkan. Kemudian yang keempat, wasakata an asya'a, Allah mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum, itu wujud rahmat kepada kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena dia lupa. Kalau yang didiamkan Allah itu jangan kamu bahas. Kalau sudah tidak diatur, jangan kamu bahas. Itu rahmat. Kalau tidak diatur itu maknanya terserah kamu. Ya. Jangan ditanya, ini dalilnya mana? Begini ini. Lalu memang tidak ada dalilnya, kok kemudian ditanya dalilnya. Nabi stop, jangan bahas, gak ada gunanya. Wong sudah jelas di lapangan itu tidak ada aturan parkir sepeda di mana, parkir mobil di mana. Akhirnya orang naruh sini, nggak ada yang mau dibilang kamu melanggar aturan. Aturan mana? Aturannya nggak ada. Kalau nggak ada aturannya, pasti tidak ada pelanggarannya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka suatu kreasi dihukumi menyalahi sunnah kalau satu, meremehkan yang difardukan Allah, itu menyalahi sunnah. Dan atau boleh dan melampaui yang dibatasi, itu menyalahi sunnah. Yang ketiga, melanggar yang diharamkan, itu melampaui sunnah. Yang keempat, ini yang penting ini, menyasar aspek teknis amal yang diatur, alias yang tidak didiamkan. Yang diatur kok dikreasi, ya. Dikreasi itu artinya dibikin yang baru, maka ini menyalahi sunnah, ya. Menyalahi sunnah. Nah, kalau ada kreasi baru, meremehkan yang fardu tidak, melampaui yang dibatasi Allah tidak, melanggar yang haram tidak, menyasar aspek yang diatur tidak. Oh, ya kreasi begini ya tidak menyalahi sunnah, karena itu bukan bid'ah, karena itu tidak bisa dihukumi sesat. Wong tidak ada aturan yang dilanggar, kemudian mau dihukumi sesat. Oke. Lebih lanjut tentang yang keempat tadi. Teknis amalan yang diatur dan tidak diatur itu seperti apa? Ya. Ini saya yang tidak bisa ditampilkan. Ya. Coba kita perhatikan, ada 4 amalan. Ya. 1 haji, 2 umroh, 3 salat fardu, 4 salat jenazah. Ini yang populer di kita. Perhatikan ini dari sudut teknis mengenai waktu, tempat, cara. WTC, waktu, tempat, cara. Ini semua diperintahkan. Semua ada dasar perintahnya. Tapi ketika masuk ke teknis, perhatikan haji. Haji itu waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, caranya ditentukan. Kalau sudah seperti ini, perhatikan. Ada enggak orang haji di bulan Maulid? Enggak ada. Bulan Ramadan? Enggak ada. Kenapa? Karena waktunya sudah ditentukan. Al-hajju asyhurum ma'lumat.
Masa haji itu adalah, musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Tempatnya ya di tanah haram situ, Hijjul Bait, di Baitullah situ, dan apa tempat-tempat seputarnya yang ditentukan. Caranya, khudhu anni manasikakum, ambil manasik kamu dari aku. Jangan pakai manasiknya orang haji lama yang masih melibatkan berhala. Haji lama itu orang-orang musyrik itu haji, tapi hajinya haji musyrik, haji buruk, tepuk-tepuk tangan, buka-buka pakaian, ngelus-ngelus arca, berhala. Jadi waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, caranya ditentukan. Maka seluruh dunia haji itu hanya satu versi, menyangkut tiga ini. Kalau yang tidak diatur, banyak versinya. Berangkatnya jalan kaki, naik kapal, naik apa, itu yang tidak diatur, monggo aja. Nabi dulu tawaf naik onta, sekarang naik skuter. Itu kreasi baru. Kalau sekarang mengkreasi unta masuk, ruwet. Masjidil Haramnya sudah bersih seperti itu, kok unta masuk, teletongnya bisa, maka diganti dengan skuter. Itu kreasi baru. Dulu dipikul atau didorong dengan kursi roda, sekarang kursi rodanya bisa kursi listrik. Itu kreasi-kreasi baru, menyangkut soal-soal yang tidak diatur, tidak ada yang bid'ah. Tapi kalau ada tawaf melawan arus, itu baru bid'ah. Kepingin viral tawaf melawan arus, itu bid'ah, karena menyasar apa yang sudah diatur. Umroh beda lagi. Umroh itu aspek waktu didiamkan. Nabi tidak pernah umroh kecuali di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah, umroh yang bersama haji. Nggak ada contoh umroh di bulan Sya'ban, nggak ada. Tapi sekarang yang namanya itu tawaran-tawaran umroh Sya'ban plus pengajian. Ya no problem lah. Wong umroh itu orang mau tidak seperti sholat kan umroh itu. Walaupun sudah masuk ihram, dia boleh tidur ya, boleh makan ya, boleh pipis ya, boleh. Tapi kalau haji masuk takbiratul ihram, jangan pipis, rusak sholat kamu. Tapi kalau umroh enggak, sholat kok turu ya. Jadi aspek waktu dilepas. Sholat fardu yang diatur tuh WC aja, waktu dan cara. Waktunya diatur, caranya diatur. Tempat tidak. Saya sholat di Sekardangan, padahal saya orang Bedoro, ya tidak apa-apa. Mau sholat di Vatikan, nggak apa-apa. Mau sholat di Goa, nggak apa-apa. Sholat jenazah, itu yang diatur cuma caranya. Waktu bebas, tempat juga bebas. Zikir, doa, tiga-tiganya tidak diatur. Waktunya mau tengah malam, mau tengah hari, mau pagi hari, sore. Tempatnya mau di rumah, mau di masjid, mau di kendaraan, bahkan di WC sekalipun, yang menurut orang itu dilarang berzikir. Masa orang di WC suruh lupa Allah? Zikir itu maknanya sadar, iling,
kalau Allah itu pengirannya. Ngeten nggak metu-metu. Masa nggak mau minta kepada Allah? Ya Allah mudahkan, ya Allah longgarkan. Apa tidak boleh? Jadi kalau saat di WC hilangkan Allah? Enggak. Yang tidak boleh kalau kemudian sambil apa di atas kloset sambil ngeten la ilaha illallah. Ya kalau begitu baru itu enggak cocok ya. Nah, ada amalan aktual ya sekarang itu. Saya lihat di internet itu ada kata-kata menggetarkan hati. Pekerja proyek sholat di ketinggian crane, di belalainya itu. Dia mengoperasikan itu, muter sini, ngangkat ini. Ya. Waktunya sholat, diarahkan ke kiblat, lalu dia keluar ke belalainya itu, sholat. Ada yang nangkep dari bawah. Ini kan tidak ada yang bilang bid'ah. Padahal Nabi nggak pernah mencontohkan ini. Plus nggak pernah. Ini adalah fakta aktual. Ada pilot pesawat di kokpit itu dia sholat. Jadi anunya gini dia, sujudnya. Ya. Di kokpit dia sholat. Nabi pernah sholat di atas binatang, kendaraan. Tapi tidak di udara. Ini di udara. Nggak pernah Nabi mencontohkan. Di Timika ada masjid yang dibangun di kedalaman 1,7 km. 1.700 km di bawah permukaan tanah. Itu juga fakta atau kejadian aktual orang sholat di kedalaman bumi. Ya. Kalau 1,7 km kan sangat dalam. Kalau dia harus naik ke atas supaya tidak bid'ah, ya habis waktu. Kerjanya dia di bawah. Maka di bawah itu dibuat masjid. Kalau tidak salah namanya Masjid Al-Munawwar apa itu. Freeport. Ya. Freeport. Ini tidak ada yang berfatwa bid'ah. Kenapa? Yaitu jawabannya. Salat fardu itu didiamkan. Maka silahkan mengkreasi bikin masjid bawah tanah. Oh silahkan aja. Mengkreasi di kapal selam itu ada musola. Oh silahkan aja. Karena itu kiblat itu di dalam Quran dibilang fawallu wujuhakum syatrahu. Arahkan wajahmu ke syatr Masjidil Haram. Bukan ke Ka'bah itu, tapi syatrnya. Syatr itu maknanya adalah bidang setengah lingkaran. Syatr itu separuh, bidang setengah lingkaran. Itu menembus langit, menembus bumi. Dimanapun, di situ ada syatr Ka'bah. Ke semua arah. Ya. Kamu di langit atau di dalam bumi, syatr itu pasti ada. Tidak usah danga kalau dia yang di bawah. Yang di atas hotel itu tidak usah nunduk begini agar menghadap ke Ka'bah. Syatrnya tersedia sampai Baitul Ma'mur. Nah, sekarang orang nyampe paling atas orang itu paling berapa? Ya paling di stasiun ruang angkasa. Ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah mengarah kemanapun. Ya. Jadi ringkasnya, wilayah yang tidak diatur itu adalah wilayah manasuka. Kreasi di wilayah manasuka tidak ada melanggar aturan. Karena tidak melanggar aturan, maka tidak menyalahi sunnah.
Kreasi yang tidak menyalahi sunnah adalah kreasi sunnah hasanah, yang pahala untuk kreatornya terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah pengamal kreasi baik itu. Kreasi yang menyalahi sunnah adalah kreasi sunnah sayyi'ah, kreasi buruk, yang dosa atas kreatornya terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah pengamal kreasi itu di belakang hari. Ini kajian begini tidak ada Nabi ngasih contoh. Rutin setiap baca subuh, habis Ahad, setiap hari Ahad, nggak ada. Tapi yang namanya orang ilmu itu kan nggak ada aspek teknis yang diatur. Pakai LCD, pakai speaker, itu semua kreasi baru. Hingga yang begini tidak dapat disebut dengan bid'ah. Oke, saya kira cukup itu materi hari ini. Mudah-mudahan bisa memilah dengan jelas antara yang semata berpegang pada makna bahasa dengan yang berpegang pada makna syariat. Oke. Kalau ada yang ingin diklarifikasi, monggo silakan. Iya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan cukup menarik, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan pada poin yang selama tidak melanggar aturan. Nah, apakah batasan melanggar aturan ini hanya aturan yang digariskan atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW atau dalam Al-Quran, atau termasuk aturan yang dibuat oleh misalkan pemerintah yang sah? Nah, jika itu melanggar aturan pemerintah yang sah dan itu terkait dengan ibadah, apakah itu bisa dikategorikan dengan sesuatu yang bid'ah gitu. Misalkan begini, hari ini kita banyak ramai, pemerintah sudah mengatur tentang pemberlakuan sound system, misalkan, ya kan? Tapi di mana di situ ada aturannya berapa desibel batas maksimalnya untuk masjid atau untuk tempat-tempat ibadah. Kemudian kita membuatnya tidak sesuai dengan aturan itu. Apakah ini kategori yang dibicarakan tadi, Ustaz? Matur nuwun. Baik. Terima kasih. Sesungguhnya semua itu sudah diatur. Aturan tentang pemerintah itu disebut dalam An-Nisa 59 ya. Ati'ullaha, ati'ur rasulah, wa ulil amri minkum. Ini yang kadang-kadang ini sering dibentur-benturkan. Ya. Taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri. Ulil amri itu wajib ditaati sepanjang dia tidak menyuruh maksiat. Semua perintahnya yang tidak maksiat wajib diikuti. Satu arah, ikuti, jangan ada yang melawan arah. Oh, ini nggak ada dalilnya. Kata siapa? Nggak ada. Dipanggil, hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu ada syarat sepanjang tidak nyuruh maksiat. Jadi menyangkut speaker, orang seringkali itu tidak menyadari bahwa suara itu dapat merusak ketika dia terlalu keras. Bahkan pakai ini aja diingatkan loh, jangan setel apa namanya itu terlalu keras, itu bisa merusak telinga. Apalagi masjid kalau dekat, ada masjid dekat
nggak sampai 50 meter. Ya. Barat timur, yang barat menghadapkan corongnya ke sini. Nah, yang sini jadi korban. Saya kalau dapat tugas itu khutbah itu terganggu oleh yang sana karena dia ya apa kok iso seperti ini gitu. Ya. Jadi urusan-urusan yang seakan-akan oke aja padahal tidak oke. Ya oke. Dekat sekali karena satu di komplek perumahan, satu di jalan raya. Dekat sekali enggak. Ya paling jauh mungkin hanya 60 meter lah. 60 meter atau 70 meter. Tapi itu wah luar biasa yang spir atas itu. Kalau di tempat saya yang adzan aja pakai atas, selebihnya pakai bawah. Karena tidak setiap orang itu oke dengan kita. Apalagi di perumahan ada yang non muslim. Ada yang pulangnya itu sudah larut malam, dia kepingin istirahat dan non muslim. Kalau kemudian dihajar dengan suara, dulu saya di UIN Sunan Ampel itu usul speaker itu jangan setel kiroah, karena di kelas-kelas itu ada dosen ngajar. Lalu adzan itu sesuaikan dengan jadwal kuliah. Jangan waktunya tengah-tengah kuliah dipanggil untuk sholat. Mbok diatur. Kenapa sholat itu dibikin muwassa? Dibikin waktunya luas. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di bagian akhir. Semuanya itu oke. Sholat pada waktunya itu. Ya. Jangan nganggap di awal itu lebih baik. Iya. Kalau kemudian dia tidak punya panggilan yang lain. Menuntut ilmu itu juga panggilan. Dokter menangani pasien itu juga panggilan. Ada orang kecelakaan ditolong itu juga panggilan. Jangan kemudian seolah-olah panggilan itu hanya adzan. Enggak, panggilan itu banyak. Sehingga Nabi itu biasa menunda salat supaya tidak panas. Sudah mau adzan, tunggu dulu, masih panas. Berdiri lagi, tunggu. Setelah itu gelombang pasir itu mulai ada bayangannya, kan sudah miring betul. Ya, silakan adzan untuk menghindari panas. Itu yang dicontohkan Nabi. Sekarang pakai ini kreasi baru ini. Orang tidak perlu menunda, tapi di masjid tetap dingin. Hanya mungkin berangkatnya yang panas ya. Artinya agama ini jangan terlalu dihitam putih ya. Dilihat sedemikian rupa karena maslahat itu yang dicari oleh agama. Bahkan di perjalanan orang sudah boleh silakan ditarik ke belakang atau ditarik ke depan, takdim atau takhir. Atau silakan diringkes hanya jadi 2 rakaat. Jadi itu sudah ada itu. Sudah ada. Jadi ikuti aja ya. Jadi saya sering kalau mahasiswa melanggar rambu di depan kampus itu, kamu kau ke utara tadi. Iya Pak, kamu itu imanmu kurang itu. Enggak taat sama yang ngatur. Itu bukan maksiat, kamu kok melanggar ya. Gitu Pak, Pak Hakim ya. Udah cukup atau ada tambahan? Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga disampaikan kita tidak boleh menyebut langsung menghakimi sebuah perbuatan bid'ah dan sebagainya. Tadi saya tertarik juga, Ustaz juga menyampaikan tentang adzan tadi. Adzan di masyarakat sering terjadi kalau orang meninggal. Apa? Orang yang meninggal, kemudian di situ sebelum ditimbun diadzani.
Nah, tadi juga disampaikan beberapa kriteria. Misalnya bid'ah itu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kemudian juga tidak tidak melanggar aturan. Ini merupakan sebuah kreasi, gitu kan. Nah, ini untuk pertanyaan ini maksudnya untuk menghilangkan sebuah keraguan agar kita itu mempunyai pegangan yang kuat. Karena di masyarakat itu banyak terjadi, misalnya ada yang melaksanakan, ada tidak. Kemudian juga dengar kita, wah ini tidak, ini sesat ini. Nah, padahal kalau bid'ah ini kan hukumannya berat, sangat berat hukumannya, neraka, gitu kan. Gitu. Mungkin mohon pencerahan. Terima kasih. Nomor 1 yang jadi kalau pakai yang model syariah ya, itu diatur apa tidak? Kalau tidak diatur, ya oke aja. Terus yang kedua, adzan itu sesungguhnya adzan itu banyak. Oh, ada lomba adzan. Kan nggak ada. Ya, adzan lomba dalam muka 17 Agustus terus lomba adzan. Bolak-balik ada adzan. Ini kan juga nggak ada aturannya. Nah, sesuatu yang tidak ada aturannya, monggo aja. Saya pernah dulu ketika masih mahasiswa ikut demo di bagian depan IKIP Surabaya. Lalu sore hari mahasiswa bilang aparat tidak boleh masuk kampus. Tapi semakin panas orasi-orasi, aparat masuk kampus. Ada satu orang yang mengumandangkan adzan, berhenti itu Pak, apa namanya? Ya, apakah adzan tadi itu? Nah, jadi yang itu tadi aslinya dari yang berpendapat adalah itu adalah bentuk kias kepada bayi yang lahir. Dia masuk ke dunia disambut dengan adzan, ketika lepas ke meninggalkan dunia dilepas dengan adzan. Itu bentuknya kias. Karena tidak menyanggar yang diatur. Ya, saya memandang oke-oke aja. Yang penting dia tidak miso-miso. Kalau masih takbir apa itu, melepas orang haji mau adzan. Kalau saya ngasih pengantar begini, Bapak ini sudah tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta menuju rumah Allah. Nanti di sana itu satu-satunya yang ditunggu adalah panggilan Allah. Mari supaya Bapak ini peka telinganya terhadap panggilan ini, kita lepas dengan adzan. Kalau kita minta diadani, ya itu lepas dengan adzan. Jadi itu diletakkan dalam konteks ini supaya lepas dengan ini. Nanti kalau dia mendengar ini maupun kita yang ikut mengantar, peka bahwa kita sedang dipanggil oleh Allah. Kalau konteksnya begitu, maka seperti Sayyidina Utsman sebelum masuk zuhur itu sudah adzan dulu karena orang sibuk di pasar, supaya orang tahu kalau ini hari Jumat sebelum adzan, sebelum masuk waktu. Jadi itu kreasi-kreasi yang karena menyangkut soal yang tidak diatur. Adzan itu kapan? Sungguh adzan itu kalau untuk sholat, ya ketika sudah mau sholat, sudah masuk waktu, ya. Tapi kalau untuk membangunkan orang tidur, dulu ada adzan Bilal sebelum subuh, ya. Itu bukan itu yang tidur biar bangun, yang sedang salat biar paham ini kalau sudah mendekati subuh, ya. Jadi kalau begitu ya longgar aja, sepanjang tidak ada aturan, ya no problem. Yang penting dia tidak misu-misu, ya, tidak misu-misu. Oke, itu pendapat saya karena ini urusan khilafiyah, ya. Orang bisa tidak sependapat. Oke, cukup. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.